memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 1, 42, 43, 45, 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan. Begitu sekelumit bunyi putusan yang telah sama-sama kita ketahui yang telah diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Akan seperti apa dampaknya terhadap hasil pemilu legislatif DPRD Rokan Hulu? Akankah mengubah komposisi 4 besar partai pemenang pemilu legislatif DPRD Rokan Hulu yang sudah kita bahas sebelumnya? Terima kasih kami ucapkan sebelumnya atas dukungan teman-teman semua. Subscribe, like, komen dan share yang teman semua berikan akan sangat bermanfaat bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Pada Kamis 6 Juni yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan nomor 244-DPR-01-DPR-DPR-PHPU-DPR-DPR-DPR-DPR-2024 atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera sebagai pihak terkait 1, dan Partai PDI Perjuangan sebagai pihak terkait 2. Pada kesempatan kali ini, kita hanya mengulas akan seperti apa dampak pemungutan suara ulang ini nantinya terhadap hasil pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di Dapil Rokan Hulu 3 yang menjadi lokus objek putusan. Sekarang mari terlebih dahulu kita lihat putusannya. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kedua, menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang daerah pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ketiga, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, daerah pemilihan Rokan Hulu 3. Keempat, memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di 31 TPS yang disebut dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan. Daerah pemilihan Rokan Hulu 3, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dapil 3 ini, berada di Kecamatan Tambusai Utara dengan jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 200 TPS. Kecamatan ini merupakan satu-satunya dapil di Rokan Hulu yang terdiri dari satu kecamatan. Kita tidak akan mengulas seperti apa persoalan yang terjadi di 31 TPS tersebut pada pemilu yang sudah dilaksanakan di 14 Februari yang lalu, namun dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas seperti apa dampak pemungutan suara ulang nantinya terhadap hasil pemilu legislatif DPRD Rokan Hulu di dapil ini, yang tentunya akan mempengaruhi terhadap hasil pada tingkat kabupaten nantinya.
Dari 7 kursi yang diperebutkan di Dapil 3 ini, berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang sudah diputuskan beberapa waktu yang lalu oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, dikuasai oleh 4 partai, yakni PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, dan Partai Golkar 1 kursi. Persaingan sengit dengan selisih tipis ada di kursi terakhir antara Partai PDI Perjuangan untuk perolehan kursi ketiga dan Partai Demokrat untuk perolehan kursi kedua. Dari total suara sah sebesar 42.179, dengan perolehan suara sebesar 12.168, Partai PDI Perjuangan menduduki peringkat pertama perolehan suara terbanyak. Disusul Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Nama-nama seperti Fahrizon dari PDI Perjuangan, Neni Wahyuni dari Gerindra, Hermanto dari Demokrat, Dedek Hendro dari Golkar, Roni Marusaha Damanik dari PDI Perjuangan, Purwadi dari Gerindra, dan Muhlisar dari Demokrat, merupakan caleg yang hampir bisa dipastikan berhasil menduduki kursi DPRD Rokan Hulu sebelum putusan PSU di 31 TPS. Untuk perkiraan perolehan kursi di tingkat Kabupaten Rokan Hulu, sebelum putusan pemungutan suara ulang di 31 TPS, keempat partai pemilik kursi Dapil 3 ini juga merupakan partai-partai yang akan memimpin DPRD Rokan Hulu ke depan. PDI Perjuangan di peringkat pertama dengan perolehan 8 kursi, disusul Partai Demokrat dengan perolehan 7 kursi, Partai Golkar dengan perolehan 6 kursi, dan Partai Gerindra dengan perolehan 6 kursi. Sepertinya hasil PSU 31 TPS Dapil 3 ini akan berpotensi mengubah komposisi pimpinan DPRD Rokan Hulu periode yang akan datang. Akan terbuka kemungkinan pergeseran jumlah perolehan kursi antara PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, dan Gerindra. Mengulang peristiwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 yang lalu, di mana Tambusai Utara menjadi penentu pemenang, hasil pemungutan suara ulang pemilu legislatif DPRD Rokan Hulu kali ini akan menentukan komposisi keempat partai pimpinan. Yang artinya tarung ulang di 31 TPS tersebut tidak hanya akan menjadi urusan caleg, tapi akan sangat mungkin ditarik menjadi urusan partai di tingkat daerah. Dan yang perlu kita ingat, dalam beberapa waktu ke depan akan ada pilkada, dengan hasil pemilu terakhir yang akan menjadi tiket pencalonan. Peta koalisi juga sangat mungkin akan berpengaruh dari hasil tarung ulang di 31 TPS ini. Demikian juga dengan pertarungan pada level DPRD Provinsi. Partai Golkar sebagai pemohon tentu saja akan memaksimalkan peluang untuk menambah perolehan kursi. Jika itu terjadi, dan Golkar berhasil memperoleh tambahan 1 kursi, pertanyaan selanjutnya adalah kursi siapa yang akan lepas? Sepertinya Hardi Chandra dari PDI Perjuangan, Adam Syafaat dari PKS, dan mungkin Hasbi Assodiqi dari Nasdem juga tidak akan berdiam diri begitu saja. Kenapa ketiga nama dan partai ini disebut? Karena merekalah pemilik kursi ke-4 sampai ke-6 jika dihitung berdasarkan hasil pemilu 14 Februari yang lalu, yang mungkin saja merasa posisinya tidak aman. Pada tanggal 14 Juni yang lalu, KPU telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui keputusan nomor 768 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan umum tahun 2024. Dari lampiran 3 keputusan tersebut, kita dapat melihat tahapan dan jadwal kegiatan apa saja yang sudah, sedang, dan yang akan dilaksanakan. Satu hal yang mungkin sangat ditunggu, hasil dari tanggal 13 Juli nanti, yang merupakan tanggal yang ditetapkan sebagai hari pemungutan suara ulang, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah kita bahas.